Halo Sobat Sehat, saya Muhammad Ishraf, mahasiswa Gizi Masyarakat IPB University. Selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Lebih khusus lagi membahas plus minus diet populer agar kamu nggak salah pilih dan sekedar ikut-ikutan. Juga membahas makanan dan imunitas serta betapa pentingnya pengendalian makanan, pengaturan aktivitas fisik, tidur dan mandi untuk hidup sehat dan bugar, bahkan panjang umur, serta masih banyak lagi. Sahabat sehat, kali ini kita akan ngobrol tentang susu, produk yang banyak dicari akhir-akhir ini. Nah, bersama pembicara kita yaitu Prof. Harinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Selamat datang, Prof. Baik ya, Prof. Alhamdulillah. Yang apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Prof. Ya. Nah, terkait produk satu ini, Prof, susu. Nah, selama pandemi sepertinya permintaan akan pangan, salah satunya susu ini semakin meningkat, Prof. Kalau boleh tahu kenapa sih, Prof, banyak permintaan atau banyak yang beli susu gitu, Prof? Ya, pertama memang pengetahuan masyarakat bahwa untuk bisa survive dalam masa pandemi itu perlu meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh adalah mengasup atau mengonsumsi zat gizi yang lebih baik, yang lebih lengkap, lebih berkualitas. Dan umum sebenarnya di masyarakat ya, bahwa susu itu salah satu produk, apalagi berupa minuman yang kaya zat gizi dibanding teh, dibanding kopi, dibanding alkohol, dibanding minuman lain memang kaya zat gizi. Bagaikan telur ya, telur tuh kaya zat gizi, ya, kecuali nggak ada vitamin C. Susu juga dia kaya akan beragam zat gizi ya, asam amino, asam lemak, jenis karbohidratnya laktos, bahkan vitamin mineralnya banyak. Mungkin itu yang jadi mindset dipikirkan, dan biasanya cara mengonsumsinya gampang kan? Ada yang apalagi yang nggak perlu harus ke dapur nyalain kompor ya, kemudian kurang gas beli gas dulu, nggak ada kan? Karena udah ada yang siap minum gitu ya, Prof. Begitu. Oke. Terkait susu nih, Prof, baru-baru ini ada berita yang viral nih, Prof, di mana di suatu supermarket orang-orang ini pada rebutan susu. Itu susu merek beruang nih, Prof. Susu beneran ya? Iya, susu beneran ya, Prof. Nah, ada sih yang beranggapan bahwa susu ini, merek ini bisa menyembuhkan COVID atau menghindarkan kita dari COVID gitu, Prof. Jadi sampai rebutan gitu, Prof. Dan viral gitu, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, emang ada, Prof, bahan pangan ataupun seperti susu ini ternyata bisa menyembuhkan COVID atau menghindarkan kita dari COVID? Pertanyaan menarik ya. Sampai saat ini tidak ada bukti yang secara langsung dan klinik ya, bukti studi klinik bahwa seseorang penderita COVID diintervensi susu, tidak diintervensi susu, kemudian yang ini cepat sembuh. Bapak belum baca ada informasi. Tapi penelitian bahwa ibu-ibu yang kena COVID, yang dia punya bayi, itu kalau diteruskan pemberian ASI-nya, meskipun awalnya lu conflicting karena nggak tahu ilmu tentang COVID ya, itu dianjurkan dipisah, tapi ternyata air susu ibu itu mampu ya membendung, melindungi si bayi tadi. Jadi ada keunikan di air susu ibu. Nah, kita nggak tahu gimana ini yang terjadi di susu sapi, tapi bahwa susu mengandung zat gizi yang potensi meningkatkan imunitas, jelas ya. Ada proteinnya yang lengkap di sana ya, asam-asam aminonya. Kemudian juga ada asam lemak ya yang tidak jenuh, dan juga bahkan ada yang diperkaya, ditambahkan juga di sana ada vitamin D yang itu salah satu unggulan ya. Vitamin di dalam meningkatkan imunitas. Di dalam susu ada magnesium, ada zinc ya. Di dalam episode sebelumnya kita udah bahas ya. Itu zat-zat gizi ini termasuk vitamin D ya. Ya, itu juga di susu ya.
Tergantung susunya sih ya, dia dipelihara seperti apa Oke. sapinya, bagaimana makanannya, itu 20-50% kebutuhan kita dari segelas susu vitamin D bisa Oke, terpenuhi. berarti lebih ke meningkatkan imunitas ya, Prof. Kalau Takutnya kan ada yang salah paham nih, ya, salah paham bahwa ternyata bisa menyembuhkan COVID apa gimana gitu. jadi Ternyata yang mungkin benarnya langkah ke sananya yang iya, kita belum iya masih benar. awam ya. Nggak Iya, tahu iya. once upon the time ilmu pengetahuan Iya. bisa membuka itu ya. Iya. Berarti lebih ke meningkatkan imunitas. Nah, kalau melihat fenomena ini sendiri, Prof, gimana yang sampai harus rebutan gitu, Prof? Ya namanya apa ya? Panik ya. Iya, panik buying kalau Karena istilahnya gitu. di mana-mana kan informasi Iya, bahwa benar-benar. kasus meningkat Iya, benar sih, sekian Prof. kali lipat Iya, sampai diputuskan akhirnya work from home gitu iya kan ya. benar-benar. Jadi mungkin ya kondisi panik, kemudian ada pengen mencadangkan, bahkan Iya. kadang-kadang dulu juga pernah beras hilang gitu Iya, ya benar. dari peredaran Iya. makanan-makanan yang lain karena orang juga ingin mencadangkan kali ya. Mungkin dia udah biasa barangkali minum susu, hanya khawatir nanti nggak bisa beli sehingga timbullah panic buying gitu ya. Dan ada juga asumsi-asumsi masyarakat yang beredar Iya, tentang betul. itu hal akhirnya panik buying. Bahwa susu bermanfaat iya. Iya. Bahwa susu juga ada buat orang tertentu yang laktos intoleran juga. Iya. Ini karena tidak terlatih aja dari kecil Oke. gitu kan. Salah satu yang menjadi perhatian juga nih, Prof, di susu merek itu yaitu susu steril nih, Prof. Di situ tertulis susu steril. Nah, sebenarnya ini gimana sih, Prof? Dan apakah emang ada hubungannya dengan kandungan gizinya yang seperti apa? Iya, memang supaya bisa dipasarkan jauh ke konsumen, tentunya susu ini perlu upaya bagaimana supaya dia tahan lama ya. Maka adalah proses namanya sterilisasi, Iya. ada proses namanya pasteurisasi, Oh iya benar. ada proses namanya UHT, UHT. ya, ultra high temperature. Itu upaya inovasi dan industri menggunakan inovasi supaya ya kalau biasanya susu tergeletak, kalau udah diperes tergeletak kan udah Ya, cepet basi. ya sekian jam sudah mikrobanya berkembang. Hari kalau nggak di kulkas juga siangnya sudah nggak baik lagi diminum, cita rasanya berubah sebagainya. Jadi itu bagian dari inovasi teknologi. Nah, hanya beda itu memang antara sterilisasi dengan pasteurisasi. Bedanya gimana? Pertama dari sisi temperatur yang tujuannya sama-sama mengendalikan bakteri, tapi kalau UHT itu partially yang dikendalikan ya dengan waktu yang singkat ya, tapi suhu tinggi, maka bagaimana mengendalikan tidak bertumbuhnya mikroba, bahkan sebagian bisa mati. Tapi kalau sterilisasi berupaya totally ya, semua dimusnahkan, perlu suhu tinggi dan waktunya juga lebih lama. Nah, dari beberapa penelitian itu terbukti, terutama vitamin B nih ya, B1, B12 itu rentan karena panas ya. Sampai ada penelitian tuh udah lama sebenarnya penelitiannya tahun 2005 ya. Ada lagi 2009 atau 2009. Sampai 30% menurun vitamin B1-nya ya dibanding yang tidak disterilisasi. Tapi ini kan apa ya? Kalau nggak dilakukan susunya nanti rusak kan, maka harus dilakukan. Maka tujuan orang minum susu juga apakah untuk vitamin B1? Tidak ya. Pertama barangkali cita rasa ya. Kedua bahwa dia menimbulkan efek mengenyangkan. Ketiga baru orang tahu protein gitu kan ya. Nah kalau proteinnya sih nggak rusak gitu kan. Bahwa di situ juga ada lemak nggak rusak, ada vitamin D itu juga dalam penelitian itu nggak rusak gitu ya. Jadi begitulah kira-kira. Nah, mungkin terakhir Prof, ada yang ingin disampaikan nih Prof kepada sahabat sehat semua tentang kayak kan banyak nih Prof yang beredar di masyarakat tentang makanan dan minuman tertentu yang bisa menyembuhkan COVID. Mungkin ada yang disampaikan sih Prof. Sebenarnya apa sih yang paling penting diperhatikan Prof gitu? Apakah dari makanan yang harus beragam atau gimana Prof? Ya pertama kalau dalam kaitan dengan pandemik tujuannya meningkatkan imunitas, maka ya sebenarnya kalau ditonton video kita sebelumnya ada 6 zat gizi utama untuk meningkatkan imunitas ya. Di sana bisa ini dan itu semua ada dari berbagai makanan minuman yang ada di sekitar kita ya. Bahwa susu merupakan salah satu sumber, ya tentunya tergantung kebiasaan
daya beli, ya silakan saja. Dan tentunya dengan berbagai cara tadi pengolahan susu, ya ada sih efek-efek. Makanya kalau di dalam susu proses itu ada lagi pengayaan lagi gitu ya, fortifikasi namanya, supaya yang kehilangan tadi minimal. Tapi kalau tujuannya tadi untuk protein, asam amino, asam lemak, dan umumnya tadi mineral dan vitamin utama yang diperlukan untuk pandemi, vitamin D misalnya, relatif di sana nggak signifikan berkurang. Zinc yang diperlukan, kemudian magnesium, selenium itu relatif stabil karena pengolahan. Sama mungkin Prof, jangan jadi kan ada label biasanya. Oh iya, dari label. Jadi bisa juga dilihat ya Prof, kandungan gizinya untuk ternyata di ini samping soal kadaluarsanya, kandungan gizinya disempatkan lah. Tapi kalau kadang-kadang nggak semua label mengungkap semua zat gizi, mikro, vitamin, mineral ya. Nah silakanlah, itu konsumen yang bijak nanti mau cari info, mau bertanya. So mungkin kepada teman sahabat sehat semua, jangan juga gampang percaya Prof terhadap berita-berita yang sekarang memang lagi marak-maraknya. Jangan langsung percaya gitu, harus dicari dulu emang bener gak sih gitu ya, dari ahlinya atau dari pakarnya gitu. Baik, terima kasih banyak Prof atas diskusinya kali ini. Itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof Hardy dengan topik susu yang banyak sekali dicari akhir-akhir ini. Sahabat sehat, ternyata banyak ya informasi yang kita peroleh, yaitu tentang susu, di mana susu ini emang bermanfaat namun bukan sebagai penyembuh COVID, yaitu bisa meningkatkan imunitas. Sayang sekali bila informasi bermanfaat ini tidak kita share. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar bermanfaat juga nih bagi keluarga, teman dekat, dan sahabat lainnya. Jangan lupa klik tanda lonceng agar bisa update berbagai video hidup sehat mendatang. Terima kasih banyak sahabat sehat, sampai jumpa dengan topik yang lebih menarik lagi tentang hidup sehat dalam kesehatan kita. Tetap jaga kesehatan dimanapun sahabat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.